badut mah emang sebelum kesini juga kan ngebadut tak jarang dapat duit kiriman ya gara-gara ekonomi keluarga kurang baik gitu. Terus tinggal di mana? Kolong jembatan. Nah, kalau ngebadut ini biasa dapat berapa sehari? Sehari 35 doang. Adik ngebadut semua. Ada yang ngebadut semua. Mak, minta doanya biar Daus rajin sholat di sini, biar Daus pinter bisa ngajarin adik-adik yang kagak bisa baca Quran, yang dari awal kagak tahu huruf tajwid, apa kagak tahu huruf hijaiyah. Semoga keluar bisa ngajarin buat adik-adik biar tahu paham agama Islam. Harus tahu sekarang udah ada meja pingpong nih. Wawal azizul ghafur Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Us, ya. apa kabar Us? Alhamdulillah sehat. Us, kamu udah beli baju belum? Belum. Sini Us, sini Us. Uang jajan masih punya berapa sekarang? Masih ada 18 Kak. 18 apa? 18.000. 18.000. Emang kemarin kesini bawa berapa? 50 dong. Yaudah ikut ayo sini. Iya. Sini Us. Aduh. Nih bekal buat Daus. Ya. Nih buat kebutuhan. Ya. Semangat di sini. Ini titipan dari teman Bilal. Ya, dipakai ya. Nah, Benar. Daus yang semangat di sini. Intinya jangan kembali ke jalan ya. Iya. Oke? Insyaallah. Nah, nanti kebutuhan kalau misalkan Daus butuh apa-apa bilang sama Agil, TKA ya. Iya. Semangat di sini ngajinya ya. Iya. Oke, mau beli apa sekarang? Pertama menyukur dulu aja. Cukur rambut. Iya. Terus Mau beli dulu. sabun-sabunan. Nah, yaudah ya. Sok dibeli kebutuhannya apa aja Ya. ya. Ya, sok. Ini ya. Iya. Hai, assalamualaikum. Ferdi, Apang, sama Daus. Nah, udah di sini aja yuk. Sini aja. Aku mau ketemu Pang. Ya, Apang sempak ukuran apa? ukuran M. Oh, M. Nanti ditulis ya, Fik. Sempak siapa aja ukurannya ya. Nanti aku kesini lagi bawa ya. Oke? Siap. Nah, ini adalah Daus. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kali ini saya sedang bersama Daus. Jadi Daus ini sempat mondok di sini beberapa waktu lalu 3 tahun, sempat menghilang juga 1 tahun dan kembali lagi ke sini. Oke, jadi saya juga mau menggali kisah nih dari Daus. Pernah jadi santri di sini lalu menghilang. Daus ini sebelum sekarang ke sini kemarin sempat mondok berapa lama di sini? 3 tahun doang. 3 tahun. Wah. Terus menghilang dari sini? Tahun Kak. Dari umur berapa Daus ke sini waktu itu mondok pertama? Pas lulus SD sih ya. Awalnya Nah, bisa dikesinin? Terus ini ketemu teman-teman kelas teman SD. Heeh. Cuman dia mondok juga sini jadi ngikut. Oke. Daus ini asli dari mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Lahir di Jakarta. Ya. Oke, Daus ini keluarga masih komplit? Ibu doang sih ya. Kalau bapak? Bapak udah meninggal. Oh, dari umur berapa bapak ninggalin Daus? Dari kelas 1 Kak. 1 SD.
Nah, kemarin kan Daus ini sempat 3 tahun mondok di sini. Ya. Nah, lalu menghilang 1 tahun. Nah, 1 tahun ini kemana aja sih, Us? Dan alasannya kenapa? Alasannya sih jarang dapat duit kiriman ya, gara-gara ekonomi keluarga kurang baik gitu. Kadang 6 bulan sekali dikirim, kadang 3 bulan sekali kirim. Makanya mau berhenti dulu gitu, mau nyari duit dulu, kerja gitu, Pak. Ya Allah. Terus itu teh dulu waktu dikirim 6 bulan sekali kan itu berapa biasa dikirim? 200, Pak. Selama 6 bulan. Ya. Ya Allah. Apakah memang keadaan orang tua atau gimana alasan ngirim? Keadaan orang tua sih ya. Kabur apa gimana waktu itu? Enggak. Pas Bilang. lebaran izin pulang gitu sama Abah. Terus nyari kerja apa gimana? Awal kerja di itu rumah makan. Rumah makan berhenti 2 bulan. Langsung ngebadut, tak? Oh, ngebadut. Ya. Oke, ngebadut itu gimana itu? Awal ngebadut mah emang sebelum kesini juga kan ngebadut, tak? Oke. Dari jalanan juga. Makanya pulang mumpung kagak ada kerjaan, keluar dari restoran itu rumah makan, jadi ngebadut, tak? Di jalanan lagi ya. Oke. Terus tinggal di mana? Kolong jembatan. Kolong jembatan mana? Matraman. Itu kolong jembatan maksudnya ada perumahan atau gimana? Ada perumahannya. Oh, jadi di bawah kolong jembatan ada tempat tuh. Ada tempat. Oke. Nah, kalau ngebadut ini biasa dapat berapa sehari? Sehari 35 doang. 35.000. Itu uangnya buat apa? Makan sama jajan doang udah bisa. Udah gitu. Oke, tapi kelihatan ini loh teman-teman, walaupun Daus ini istilah katanya pergaulan bebas lah ya. Selama 1 tahun itu, tapi kelihatan adabnya masih bagus dan sopan santun dan juga kelihatan anak yang baik gitu teman-teman. Nah, hal tersedih nih Us, ketika kemarin 1 tahun harus berjuang kan siang malam berarti ya ngebadut, itu yang paling sedih. Daus ini apa yang gak bisa dilupakan? Gak bisa ngasih duit ke orang tua paling nggak. Sampai mikir ke situ? Iya. Kenapa? Kan udah misah ya sama orang tua tinggalnya, jadi kan nyari duit sendiri gitu lah. Jadi kagak bisa gitu ngirim ke orang tua. Ya Allah. Daus ini usia berapa tahun? Sekarang 17. 17 tahun. Udah pemikirannya udah sejauh itu teman-teman. Sedangkan di usia 17 tahun ya istilah katanya masih harus mengenyam pendidikan. Kayak Daus berarti berjuang itu sedihnya nggak bisa ngasih sama orang tua. Iya. Oke. Nah, terus kalau kayak pernah nggak itu seharian nahan lapar nggak makan? Pernah. Gimana tuh ceritain? Waktu itu dari jalan siang balik malam cuma dapat 10.000 doang, nggak habis buat beli rokok sama air doang, nggak makan itu. Mendingin rokok ya daripada makan? Nggak cukup, Pak. Oh, nggak cukup. Iya. 10.000 itu. Terus kalau buat setor, itu setor ke badut kan setor? Kan nyetorkan sama teman, jadi sama teman mah katanya gampang. Ya. Oke, berarti ngebadut ini kurang lebih 10 bulan ya? Iya. Tapi hal-hal apa yang paling perih gitu kan, sementara keluar dari pondok harus ngebadut kan di jalanan tuh. Itu yang paling pedih itu apa? Ngebayangin apa gitu? Pengen balik ke sini lagi, cuman susah, nggak ada ongkosnya kemarin juga. Jadi bingung, buat makan aja susah, apalagi buat ongkos. Makanya kemarin Bang Awi jemput, karena nggak ada ongkos. Ya. Jadi emang keinginan pengen balik lagi ke pondok ini udah dari dulu? Udah dari pas keluar itu, cuman nggak ada ongkosnya aja buat kesini. Oke, ya berarti kalau sekarang mah insya Allah ya Uus asal Daus di sini sok ngaji yang benar, belajar yang benar, terus takdim juga sama Abah guru di sini, insya Allah yang akan cukupi ngebantu untuk jajan setiap bulan, termasuk teman-teman yang lain di sini yang ada di pondok, ada Fikri, ada Apang, Ferdi, semua Real, itu insya Allah setiap bulannya ada rezeki akan ngasih ke kalian buat jajan. Nah, yang terpenting betah di sini ngaji yang benar, udah itu aja. Karena kalau urusan makan juga sama, nanti itu kita akan bantu. Yang penting nitip tuh sama Abah, apapun yang Abah instruksikan harus nurut gitu ya. Nah, berarti sekarang nih gimana dengan orang tua, gimana nih hubungan sekarang? Alhamdulillah baik-baik aja sih ya. Cuman ya gitu lah kalau sama bapak sambung. Nggak begitu dekat. Iya, nggak begitu dekat. Nah, kalau Daus kesini nih Mama tahu? Tahu. Bilang dulu kemarin ngomong, cuman kata Mama yaudah serah, kalau emang itu pilihannya mah, kalau mau mondok lagi aja daripada hidup di jalanan. Iyalah, Daus ini hebat, maksudnya udah memilih yang terbaik. Terus kamu kembali lagi sini itu udah hal yang baik.
Kalau di jalanan nih mohon maaf ya, jadi walaupun kita kasarnya dapat uang banyak, namanya di jalanan kita melupakan kewajiban seperti sholat 5 waktu. Karena yang ada dalam pikiran kita itu ya pasti dunia, uang gitu. Sementara akhirat kita lupakan. Nah, sementara di sini kan Daus makan tercukupi, ibadah juga tidak kelewat, belajar juga berproses. Nah, jadi udah pilihan terbaik Daus kesini. Susah senangnya nih tinggal di kolong jembatan gimana nih? Coba ceritain. Susah senangnya ya, kalau senang mah ada keluarga juga situ yang bisa ngasih makan juga, kayak saudara, kayak tetangga gitu. Kalau nggak punya duit bisa ngutang dulu. Kalau susahnya mah paling ya nggak bisa ngirim orang tua doang sih ya. Oke. Kenapa kok sampai Daus ini berpikir harus gitu membantu orang tua sementara Daus aja kesusahan apa? Dari ade sih ya, kalau ade kan sering ngasih ya, jadi kayak gimana gitu ya, adik bisa ngasih masa sayanya nggak bisa gitu ya. Jadi ngerasa malu aja. Merasa bertanggung jawab juga. Iya. Oke, kalau mama itu apa sana kerja apa gimana? Di rumah doang sih ya. Berapa bersaudara Daus? Kalau dari bapak kandung 4, bapak tiri 1. Oke. Berarti adeknya ada yang udah kerja? Adik ngebadut semua. Adek ngebadut semua? Iya. Kakak doang udah kerja. Daus ada cita-cita nggak nyelamatin adek-adek biar nggak kerja ngebadut? Punya keinginan nggak? Ada, kemarin pengen gitu semuanya masuk pondok juga pada jalanan, cuman ya katanya nggak mau gitu ya, mau jagain ibu di rumah. Itulah realita kehidupan ya Us ya. Ya. Makanya motivasi terbesar Daus mungkin sekarang gini Us, kalau sekarang Daus nggak bisa bawa adik-adiknya untuk mondok, Dausnya yang harus menjadi pembuktian dulu, buktikan dulu jadi manusia yang bisa menjadi kepercayaan buat adik-adik, buat keluarga. Insya Allah Us, nanti kita akan rencana di sini mau bisnis apa gitu, jadi sehingga Daus tetap mondok nih ngaji, Daus juga punya usaha. Itu kita lagi pikirkan sama Abah. Jadi semua di sini tuh punya istilah katanya penghasilan. Nah nanti hasil itu bisa dikirimkan nanti ke orang tua. Adik-adik berarti nggak pada sekolah? Lulusan SD semua, dari kakak nyampe adik. Lulusan SD semua? Ya. Sayang banget sama ibu, mama. Sayang banget lah. Ini kalau mama nonton apa yang mau Daus ucapin nih? Ya, saya selalu panjang umurnya, jaga pola makan, jangan sampai sakit. Mak, minta doanya biar Daus rajin sholat di sini, biar Daus pinter, bisa ngajarin adik-adik yang kagak bisa baca Quran, yang dari awal kagak tahu huruf tajwid, kagak tahu huruf hijayat. Semoga keluar bisa ngajarin buat adik-adik biar tahu paham agama Islam. Kalau cita-cita mah pengen jadi TNI ya. Oh, pengen jadi TNI? Iya. Ya udah, berarti harus lapor Pak Dedi nih, bawa ke barak. Pak Dedi nih, Daus pengen jadi TNI. Itu orang DKI, orang Jawa Barat. Gak apa Us. Insya Allah Us, ini bukan semata kebetulan ya, Daus kembali lagi ke pondok, Abilal ada di sini. Pokoknya gini, kalau Abilal tuh nitip, kalian selain ngaji, kembangkan potensi yang ada dalam diri. Karena berbekal ilmu agama saja tidak cukup untuk mengarungi kehidupan ini. Kita harus kreatif, harus inovatif, tunjukkan bakat kalian apapun itu, jangan malu-malu. Nanti ketika sudah ketemu jodoh, ketika sudah ketemu seseorang yang bisa mengembangkan bakat itu, maka akan menjadi sesuatu hal yang batu loncatan ketika keluar. Ya, apapun sama, nggak ngaji, nggak sekolah, istilah katanya nggak bermodal pendidikan, tapi karena bila orangnya mau belajar sesuatu apapun, tidak diam di satu zona yang nyaman, maka alhamdulillah bisa menjadi sekarang ini. Nah, maka dari itu, insya Allah nanti ke depannya kita akan bicarakan apa nih. Untuk sementara ini mah karena kobong belum beres kan ya ya. Jadi kita fokus dulu ke kobong nih. Sabar dulu sampai kobong beres. Nanti kobong udah beres, kita udah tenang nih pikiran, kita udah punya tempat kamar masing-masing yang enak. Nah, barulah kita mulai rencana. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Jadi jangan sampai Daus kobong belum beres, sekarang udah goyah nih. Tergoda lagi pengen kembali ke jalanan, nggak boleh. Udah pasahin sama Allah. Mama Daus, adik-adik Daus, insya Allah Allah yang akan jagain. Di sini Daus berdoa, di sini Daus fokus ngaji, oke? Jangan ada pikiran Daus pengen menyerah nih, nggak boleh ya? Nggak boleh ya, semangat ya, janji ya? Janji. Nah, lihat nih sama teman-teman semua, mudah-mudahan ada hikmah, ada hidayah buat Daus, siapapun kalian yang di luar sana. Daus ini anak kreatif,
silahkan kalau mau mengangkat menjadi anak asuh, membiayai dia. Insya Allah ketika dia menjadi ustadz, menjadi ulama, maka akan menjadi kebanggaan buat kita semua. Saling support ya teman-teman. Dan Daus ini insya Allah akan menjadi punya cita-cita yang sangat luar biasa, ingin mengajarkan adik-adiknya yang sekarang ada hidup di jalanan menjadi badut supaya tahu baca Al-Quran, tahu tentang agama ya Us ya. Awal masuk kan nggak tahu huruf hidayah ya. Ya sekarang alhamdulillah bisa tahu huruf hidayah, udah bisa baca Quran juga, udah bisa sedikit baca tajwidnya gitu lah, ngerti juga lah hukum-hukum wudu, hukum sholat segala macam lah. Cuman pas kemarin keluar ada lupa gitu aja, jadi baca Quran masih bata-bata gitu, patah-patah, udah nggak lancar gitu, nggak bisa apa-apa. Sebelum mondok nggak bisa apa-apa, belum tahu hukum agama segala macam gitu lah. Berarti memang pondok pilihan terbaik Daus ya. Iya. Jadi Pang, yang di atas itu nggak pernah ada dua Pang, satu Pang, Qul huwallahu ahad. So kelepasan Ang, maaf Bang kelepasan Bang. Buat kalian yang pengen mondok tapi nggak punya biaya, datang aja ke sini, insya Allah Allah yang mencukupkan. Saya juga seorang yatim, di sini juga ada Apang dan Fikri dan yang lain juga lagi pada istirahat. Mungkin itu aja ya buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.